Nah, di sini saya akan menjelaskan dan coba mempraktikkan seluruh kode yang terdapat di modul pertemuan keempat ini. Nah, di sini tipografi dan link. Yang pertama itu ada paragraf. Paragraf hanya diwakili oleh elemen P atau yang kita kenal dengan tag P. Elemen paragraf ini dirancang untuk mengorganisir konten dengan teks yang panjang. Karena elemen P ini adalah blok elemen, maka elemen ini akan selalu ditampilkan dalam baris baru. Nah, coba kita praktikkan. Di sini kita tuliskan kode HTML-nya. Di sini kita tuliskan teks string. Si kontennya paragraf ini hanya diwakili oleh satu elemen P. Kemudian tag P. Nah, isi kontennya kita ambil aja dari Google. Kita copy ini. Kemudian kita pastikan di sini. Nah, kemudian kita buat juga pembandingnya. Teks string paragraf ini masing-masing diwakili oleh elemen P. Kemudian tag P. Dan kita pastikan lagi di sini. Misalkan di sini kita buat lagi tag P. P. Nah, kemudian kita save. Kita tulis namanya, praktik kode HTML4, kemudian ke save. Terus kita jalankan. Nah, di sini terlihat bahwa ada perbedaan, di mana di paragraf yang hanya diwakili oleh satu elemen P, paragraf ini dibuat menjadi ditampilkan dalam satu baris. Karena paragraf ini panjang, jadi baris kata-kata yang berlebih akan ditampilkan dalam baris baru. Sedangkan paragraf yang diwakili oleh elemen P, nah ini, akan ditampilkan dalam baris baru setiap paragrafnya. Misalkan sini, tag P logaritma adalah contoh teks dalam industri. Nah, ini ditampilkan dalam satu baris. Kemudian kita buat lagi tag P, percetakan dan bla 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 bla. Kemudian akan ditampilkan dalam baris baru. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian ada heading. Heading adalah judul dari paragraf yang terdiri dari tag 1, tag H1 sampai tag H6. Nah, pada banyak kasus elemen heading ini tidak mengalami banyak perubahan. Biasanya yang berubah hanya ukuran-ukurannya saja, di mana H1 itu adalah ukuran yang paling besar, sedangkan H6 adalah yang paling kecil. Nah, kita perlu catat bahwa kebanyakan mesin pencari atau search engine menyimpan informasi website melalui elemen heading. Elemen H1 itu mewakili judul paling atas atau judul utama. Kemudian jika H2 ini adalah judul utama yang menyusul setelah H1.
Nah, contohnya misalkan ini. Kita buat di sini A1. Adalah isi konten kita. Kemudian kita save, refresh. Nah, jadi yang konten ini adalah isi konten kita, ini merupakan informasi dari website kita. Jadi ini yang akan dicari oleh search engine. Kemudian selanjutnya ada font. Tag font berfungsi untuk merubah ukuran jenis huruf dan warna font, baik yang berada di paragraf maupun header, atau tulisan dalam elemen lainnya. Untuk merubah warna, jenis tulisan maupun ukuran tulisan dengan cara menambah atribut dari elemen font. Nah, atribut elemen font itu adalah color, face, dan size. Nah, langsung kita praktekkan saja. Di sini kita tuliskan tag fontnya. Nah, untuk atributnya, untuk color, warna, kita buat warna biru, blue. Kemudian untuk face, jenis tulisan, kita buat perdana, sans serif, kemudian Arial. Nah, di sini mengapa saya buat ada 3 jenis tulisan? Nah, di sini yang jenis tulisan utama adalah perdana. Apabila tidak terdapat jenis tulisan perdana, kemudian akan dipilih oleh jenis tulisan sans serif. Dan apabila tidak ada opsi jenis tulisan sans serif, dan kemudian akan dipilih jenis tulisan Arial. Nah, apabila pun tidak ada ketiga jenis tulisan ini, maka akan ditampilkan sesuai dengan jenis tulisan yang ada. Nah, kemudian atribut satu lagi adalah size. Nah, di sini kita tambahkan size-nya misalnya 12. Nah, kemudian kita save, kemudian kita jalankan. Nah, di sini terlihat perubahan bahwa warna dari tulisan ini berubah menjadi warna biru yang sebelumnya warna hitam. Kemudian jenis tulisannya pun berubah. Dapat dilihat bahwa ada perubahan jenis tulisannya, dan ukuran jenis tulisannya sangat terlihat berubah. Nah, selanjutnya ada style. Di sini kita ganti aja jadi ini. Kemudian ada style. Style ini biasanya digunakan dalam pemformatan teks. Nah, berikut daftar lengkap elemen-elemen yang berfungsi sebagai pemformatan teks. Ada tag B, itu teks tebal, tag strong juga teks tebal, tag I dan tag M ini merupakan teks garis miring. Sedangkan tag mark merupakan teks stabilo, tag small, teks mengecil, tag del, teks terhapus atau hurufnya tercoret, tag ins, teks garis bawah, teks sub, teks bawah, teks sub, teks atas, teks center, teks rata tengah. Nah, coba kita praktikkan. Di sini kita buat tag B. Sudah sampai sini. Kemudian ini kita tambahkan tag I.
Kemudian di sini tag mark. Ini text mark. Ini tag that. Nah, di sini kita buat text center. Dan kita save dan kita refresh. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa di sini kita buat text center, maka isi konten yang kita buat ini akan dibuat menjadi rata tengah. Nah, seperti ini. Kemudian di sini tag B, isi konten kita percetakan dan perataan huruf atau typesetting akan dibuat bercetak tebal. Kemudian konten lorem issue telah menjadi standar yang kita buat dengan tag I akan dibuat menjadi bercetak miring. Sedangkan tag mark yang isi kontennya adalah contoh teks sejak tahun 1900-an akan dibuat stabilo. Kemudian tag small ini yang berisikan halo akan dibuat mengecil, sedangkan tag ini yang isi kontennya saat seorang tukang cetak yang tidak dikenal akan dicoret. Dan sedangkan tag in kita dapat lihat menjadi isi konten kita terdapat garis bawah atau underline, dan tag sub ini dan tag sub ini akan terlihat bahwa tag sub ini menjadi teks bawah dan teks sub ini yang ini akan menjadi teks atas. Nah, itulah praktik dari font. Nah, selanjutnya ada quote. Nah, di sini teks quote ini atau kutipan sebenarnya termasuk salah satu dari style di atas. Namun elemen-elemen jenis ini spesial hingga memiliki pembahasan terpisah. Nah, di sini ada beberapa elemen yang berhubungan dengan kutipan, mengutip, atau yaitu antara lain. Di sini elemen block quote yang berfungsi untuk menandai teks sebagai kutipan, biasanya teks akan bergeser lebih ke kanan. Nah, kita contohkan saja. Misalnya ini. Kita kasih garis penanda aja. Nah, misalkan di sini kita buat yang ini black quote-nya. Block quote. Nah, sampai ini. Nah, kita simpan, kita lihat
Di sini terlihat bahwa quote ini menjorok ke samping ke kanan seperti pembahasan ini yang berfungsi menandai teks sebagai kutipan yang biasanya teks ini akan bergeser lebih ke kanan. Nah, di sini dapat kita lihat teks ini bergeser lebih ke kanan. Kemudian ada elemen key yang berfungsi untuk menambahkan tanda kutip pada teks. Nah, kita contohkan saja. Sini kita buat elemen tag key-nya. Kita save. Nah, kita lihat. Nah, di sini terdapat di tag key isi kontennya yang mulai dipopulerkan pada tahun 1960, terdapat tanda kutip. Jadi tag ini merupakan yang berfungsi untuk membuat tanda kutip pada isi konten. Kemudian ada elemen ABBR yang berfungsi untuk mendefinisikan sebuah singkatan. Kemudian ada elemen address yang berfungsi untuk menandakan informasi alamat. Biasanya teks akan menjadi miring. Kemudian elemen cite yang berfungsi untuk menandakan teks sebagai kutipan dari buku, jurnal, dan lain-lain yang biasanya berubah menjadi miring. Kemudian elemen BDO berfungsi untuk mengganti arah penulisan teks misalnya dari kanan ke kiri. Nah, langsung saja kita praktekkan. Di sini misalnya elemen tag tag site, misalnya yang ini. Kemudian kita akan yang ini. Kita buat tag address-nya. Ini tag. Tag BDO. Nah, di sini kita buat di tag BDO ini ada atributnya. Atributnya yaitu dir dengan tanda kutip RTL. Nah, tag penutupnya. Di sini tidak ada garis miringnya. Nah, kita save. Nah, di sini terlihat bahwa tag address yang dengan isi kontennya dengan diluncurkan di lembar-lembaran menjadi bercetak miring. Seperti penjelasannya, tag address berfungsi untuk menandakan informasi alamat yang biasanya teks ini akan menjadi miring. Nah, kemudian ada tag address, tag BDO. Nah, yang berfungsi untuk mengganti arah penulisan teks misalnya dari kiri ke kanan. Nah, di sini bahwa terlihat bahwa sini kita refresh. Nah, pada tag BDO di sini dengan kontennya literasi yang menggunakan kalimat-kalimat akan berubah menjadi teksnya itu berubah menjadi dari kiri ke kanan. Menjadi seperti ini, menjadi tamilat, tamilit.
dan sebagainya. Aturan menjadi tulisannya ini aturan dari kanan ke kiri menjadi kiri ke kanan. Nah, kemudian ada text side. Nah, text side ini berfungsi untuk mengganti arah penulisan teks, misalnya dari text side ini berfungsi untuk menandakan teks sebagai kutipan dari buku. Dan biasanya teks ini berubah menjadi miring juga. Dan sini isi konten kita ada Aldous Peak Marker, apakah ini menjadi cetak miring? Nah, di sini dapat terlihat bahwa Aldous Peak Marker ini bercetak miring. Jadi itu adalah praktik dari tag dari quote ini. Kemudian selanjutnya ada list. Nah, dalam dokumen HTML ini terdapat 3 jenis daftar atau list, yaitu order list dan unordered list serta description list. Nah, order list ini biasanya ditandai dengan angka, huruf ataupun Romawi, sedangkan unordered list ditandai dengan titik bulat, lingkaran, dan lain-lain. Contoh list dalam HTML kita dapat mempraktikkannya. Ini kita hapus dulu. Ini langsung kita pastikan saja bercepat. Nah, di sini unordered list. Kita buat di tag H2-nya dengan konten unordered list, dan tag UL-nya, di tag UL-nya ada tag li, tag li yang berisikan konten copy, t, mail, kemudian diakhiri dengan tag penutupnya. Dan kemudian kita save, kita jalankan. Nah, tampilnya akan menjadi seperti ini. Nah, di atribut pada order list ada tipe-tipe atributnya, ada tipe 1 yang deskripsinya itu angka bawaan, tipe A dengan list dengan A besar, tipe A kecil dengan listnya dengan A kecil, kemudian tipe I besar, listnya dengan Romawi besar, dan tipe I kecil dengan listnya dengan Romawi kecil. Nah, kita contohkan saja, misalnya di tag OL ini, misalnya type-nya, atributnya type, misalkannya 1. Kemudian kita save, kemudian kita jalankan. Nah, ini tetap 1, 2, 3. Apabila kita buat type-nya A besar, kemudian kita save. Nah, ini akan berubah menjadi ABC. Dan seterusnya. Apabila kita buat menjadi I besar, kemudian kita save, jalankan. Nah, ini akan dibuat secara angka Romawi, 1, I2, I3 secara Romawi. Kemudian apabila kita buat dengan I kecil, ini kita save. Nah, di sini terlihat bahwa I kecilnya mulai dari I kecil 1, I kecil 2, I kecil 3. Nah, kemudian selanjutnya link. Nah, di sini link dapat ditemukan hampir di semua website. Dan untuk format link ini dapat kita lihat tag href, kemudian sama dengan, kemudian ditutup dengan tanda kutip yang dimana di tengahnya adalah URL, kemudian isi kontennya adalah link dari teksnya, kemudian diakhiri dengan tag penutup A. Nah, yang paling penting itu dari elemen link itu adalah atribut hrefnya, yang dimana adalah alamat tujuan website. Kita contohkan saja, misalnya ini. Ini tag A. Nah, di sini misalnya kita masukkan URL-nya ini, kita kopikan ini, kemudian kita pastikan di sini.
Nah, kemudian di isi konten kita, misalnya kan aja kita buat dengan nama lorem ipsum. Kemudian tag penutupnya. Kemudian kita save. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini terdapat link yang apabila kita klik akan berubah menjadi akan menuju ke link yang kita buat ini, jadi ke https://d2.id/lipsum.com. Nah, akan jadi tampilannya seperti ini. Kita kembalikan. Nah, selanjutnya atribut dari link ini juga ada target. Misalnya kita buat sini target. Nah, di sini garis bawah save ini, misalnya kita membuka link ini. Nah, link ini maka akan terbuka di jendela yang sama. Sedangkan kalau kita ketikkan blank, maka akan dibuka di halaman baru. Dan untuk di parent dan top akan sama seperti fungsinya di bagian sel. Nah, kita contohkan saja, misalnya di sini kita buat targetnya sel, kemudian kita simpan, kemudian kita jalankan. Nah, kemudian kita klik. Di sini akan apabila kita mengklik linknya, maka tampilan jendelanya dari link ini akan di tempat tab yang sama. Dan apabila kita buat di sini blank, kemudian kita simpan, ini kita jalankan, maka link ini akan terbuka di tab yang berbeda, jendela yang berbeda. Dan apabila kita buat di parent ataupun di top, maka link ini apabila kita buka, maka akan terbuka di jendela yang sama. Nah, itulah pembahasan dan praktik dari kode HTML di modul pertemuan keempat.